ajarbelajar.com. Belajar, berbagi, berkontribusi. Hai guys, selamat pagi. Kembali lagi dengan Mini Tutor Kunti. Kali ini di International Trade Part kedua, kita bakal bahas tentang Major Shipping Documents. Jadi, ketika suatu negara melakukan perdagangan dengan negara lain, negara-negara ini, dua negara ini tuh butuh dokumen-dokumen yang mendukung untuk pengirimannya. Nah, biasanya pengirimannya itu bisa lewat kapal, bisa lewat truk, bisa lewat kereta api. Nah, itu kita bakal bahas dokumen-dokumen pentingnya untuk perdagangan ini. Jadi, lanjut aja. Nah, seperti biasa, sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih lanjut, aku bakal ngasih tahu kalian tentang terms atau istilah-istilah yang bakal sering aku pakai di presentasi kali ini. Yang pertama ada seller, consignor atau shipper. Jadi di sini contohnya adalah pabrik dari Cina. Yang kedua ada buyer atau consignee. Dia adalah pembeli. Di sini contohnya adalah Indonesia. Dan yang ketiga ada carrier atau cargo agent. Di sini adalah maksudnya pengirimnya. Jadi siapa yang bakal ngirim barangnya. Nah, lanjut aja. Langsung. Jadi dokumen pertama yang paling sering digunakan adalah Bill of Lading atau BL. Ini dikeluarkan oleh perusahaan pengiriman barangnya kepada penjual dan ditandatangani oleh kapten, agen, atau pemilik dari kapal itu. Di mana di dalam BL itu menjelaskan kondisi barang-barangnya, berapa kilo, jenisnya apa, mau dikirim dari mana ke mana. Dan di sini juga ada perjanjian tentang bahwa barang itu akan dikirimkan ke pelabuhan tujuan sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan trade terms atau terms perdagangannya itu apa, biasanya FOB atau FTA seperti itu. Dan Bill of Lading ini khusus untuk barang yang dikirim melalui kapal, makanya di sini istilahnya shipper dan shipment dan sebagainya. Karena di Bill of Lading ini khusus untuk jalur laut gitu. Nah, di sini aku udah ngasih contoh dari Bill of Lading atau BL. Biasanya di sebelah kiri atas itu tuh alamat, nama perusahaan, nomor telepon, pokoknya identitas perusahaan yang mengirim. Terus di bawahnya, masih di pojok kiri, itu identitas dari pembelinya. Lanjut ke pojok sebelah kanan, itu biasanya identitas dari logistiknya atau pengirim barangnya. Di bawah itu nanti ada tanggal pengiriman, terus dan keterangan lainnya. Nah, yang di tengah-tengah itu yang dicetak tebal itu biasanya ditulis detail barang yang dalam kontainer itu, misalnya berapa jumlahnya, jenisnya apa, bahannya apa, berapa kilo, kayak gitu. Dan itu biasanya di bawah ada ditandatanganin sih. Jadi di dokumen yang kedua ini ada consignment note for rail and road. Jadi sesuai dengan namanya, ini khusus pengiriman barang via perkereta-apian dan jalan biasa. Jadi di consignment note ini itu isinya adalah kontrak antara si pengirim barang dan si penjualnya yang menunjukkan detail barangnya, isi barangnya apa, kayak BL tadi, dan tanggal penerimaan oleh si perusahaan pengiriman barang ini. Biasanya diantar dari stasiun atau titik poin dari perusahaan pengiriman barang itu. Consignment note ini biasanya si penjual itu bertanggung jawab atas keakuratan informasi dan semua biayanya. Biasanya untuk yang via jalan biasa itu butuh consignment note yang berbeda atau lebih dari satu, karena biasanya ditransfer dari poin A ke poin B baru ke poin C. Jadi nggak direct dari poin A ke poin C. Harus ngelewatin poin B dulu gitu. Nah, ini aku ada kasih contoh dari consignment note. Biasanya formatnya hampir sama kayak BL. Jadi sebelah kiri pojok atas itu biasanya identitas dari si penjual dan di bawahnya itu identitas perusahaan dari si pembeli. Kemudian di bawahnya kolom yang besar dan banyak kolom-kolomnya itu isinya detail buat barangnya. Jadi
volumenya berapa, beratnya berapa, terus harganya berapa, dan asalnya dari negara mana. Dan di bawah biasanya ada keterangan ini pakai asuransi atau enggak gitu. Nah, dokumen yang ketiga adalah airway bill. Jadi dokumen ini disiapkan dan dikeluarkan oleh perusahaan pengiriman barang dan ditandatangani oleh si penjual atau shippernya, pengirimnya. Dokumen ini valid ketika airway bill itu ditandatangani oleh si penjual dan perusahaan pengiriman barangnya. Dan ini expired ketika airway bill ini udah barang yang tertera di airway bill ini udah sampai di pembelinya. Nah, airway bill ini dokumen khusus untuk pengiriman barang via udara. Nah, ini dia contoh dokumen dari airway bill. Seperti biasa, pojok kiri atas isinya identitas perusahaan dan perusahaan yang mengirim barangnya, dan di bawahnya itu identitas perusahaan yang bakal menerima barang itu atau yang beli. Nah, kemudian di bawahnya karena ini via udara, biasanya ada kode penerbangannya, flight number-nya, dan tujuan airport-nya. Jadi airport of destination-nya itu di negara mana. Nah, untuk kolom-kolom yang di bawah yang banyak kolomnya itu isinya detail dari barang yang bakalan dikirim tuh apa aja dan beratnya berapa, jenisnya apa. Terus kemudian di bawah juga ada keterangan tentang asuransi yang digunakan. Jadi airway bill ini dan dokumen-dokumen yang lainnya itu nggak cuma berfungsi sebagai kontrak perjanjian aja antara si perusahaan pengirim barang ini bakal ngirim barang si penjual ke pembeli. Tapi ini juga sebagai sertifikat dari asuransi, dari custom declaration, jadi kayak untuk bea cukainya dan instruksi untuk penanganan barangnya. Biasanya kalau misalnya barangnya itu sensitif, dia bisa kasih keterangan gimana sih cara handlingnya gitu. Dan ini juga sebagai keterangan dari bill of freight. Jadi berapa kilogram barang yang dikirim dalam suatu waktu gitu. Nah, dokumen yang paling sering digunain yang terakhir adalah Combined Transport Documents atau CTD. Jadi, sesuai dengan namanya Combined Transport, nah dokumen ini tuh khusus untuk pengiriman barang yang multimoda atau multi-transportation. Jadi, nggak cuma pakai kapal doang, nggak cuma pakai pesawat doang, tapi bisa di-mix. Misalnya mau pakai truk dulu, habis itu naik kereta api, habis itu baru naik pesawat, atau dibalik. Nah, ini bisa digunakan buat for any kind combined transport. Jadi, buat transportasi apa aja, ini tuh bisa diaplikasikan. Nah, kesimpulannya adalah yang pertama, BL itu atau Bill of Lading itu cuma buat via laut. Yang kedua, consignment note itu cuma via kereta api dan via jalan. Yang ketiga, airway bill itu cuma via udara doang. Dan yang keempat yang bisa combine yaitu combined transport documents itu bisa buat semua jenis transportasi. So that's all for our International Trade Part 2. This is Mini Tutor Kunti signing out. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan yang paling penting isi feedback konstruktif untuk Mini Tutor.